Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan ke-7 mata kuliah Pancasila. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Seperti biasa, silakan Anda siapkan ya alat tulis dan juga buku catatan Anda untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan saya, karena tidak semua yang saya jelaskan itu ada di layar. Mungkin saja yang saya jelaskan hanya ada pada ucapan atau lisan saya. Oke, baik, kita mulai perkuliahan ke-7 ini. Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ngomong-ngomong kita tentang etika, sebenarnya apa itu etika? Nah, etika kalau dari asal katanya, ya, kalau dari Yunani itu ethos, ya, kalau dari bahasa Inggris itu ethic. Keduanya memiliki makna yang sama. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi etika. Nah, etika itu sendiri, ya, secara etimologis kemudian diartikan sebagai kebiasaan hidup yang baik. Ya, kebiasaan hidup yang baik. Kemudian tata cara hidup yang baik. Ya, baik itu pada diri seseorang maupun pada sekumpulan masyarakat, tataran personal maupun sosial. Nah, dari sini kemudian kita bisa melebar. Etika pada umumnya ya dimengerti sebagai pemikiran filosofis atau cabang filsafat mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Jadi tolok ukurnya ya baik atau buruk. Nah, lebih jauh ya menurut Bertens, etika ya dalam arti yang seluas-luasnya adalah ilmu yang membahas tentang kriteria-kriteria yang baik dan yang buruk. Kemudian ya menurut sastra prateja, etika itu keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Dan etika itu kerap kali disebut sebagai moralitas. Jadi sastra prateja melihat bahwa moralitas dan etika itu sebagai satu hal yang sama atau sinonim. Nah, namun demikian seringkali etika dan moral itu menjadi diskusi. Kalau sastra prateja tadi mengatakan etika dan moral itu sama, namun juga di sisi lain ada yang membedakan. Etika dan moral itu berbeda. Nah, mari kita lihat. Kalau moral itu berkaitan dengan baik dan buruk, lah kok sama dengan etika? Kita tahan dulu. Terus kemudian, kalau nilai moral itu berasal dari prinsip perseorangan, internal, dari hati nurani. Jadi sesuatu nilai-nilai yang sudah diinternalisasi dan itu menjadi prinsip, menjadi bagian dari belief system seseorang. Kemudian kalau etika, ya ia adalah tindakan dari moral, tindakan yang bernilai baik dan buruk dalam situasi tertentu. Jelas ya, kalau moral itu berkaitan dengan baik dan buruk, ya tata nilainya. Kalau etika itu berkaitan dengan tindakan moral, artinya manifestasi moral dalam perilaku. Yang itu sangat situasional. Bisa jadi di satu situasi tertentu secara moral baik, tapi secara etika tidak baik. Tapi di sisi yang lain bisa jadi sebaliknya. Kemudian nilai etika itu berasal dari sumber eksternal. Nah, mari kita simak. Ini ada diri ya, terus kemudian ini ada masyarakat. Orang atau diri itu hidup di dalam masyarakat. Ya, kita hidup di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu ada norma-norma atau nilai-nilai. Kemudian ya, ada norma yang diinternalisasi seseorang. Ada juga norma yang tidak diinternalisasi oleh diri atau seseorang.
Nah, norma yang diinternalisasi ini kemudian menjadi nilai moral bagi orang itu. Nah, norma yang tidak diinternalisasi, ya dia menjadi norma atau aturan di dalam masyarakat saja, tetapi tidak diinternalisasi. Nah, kalau kita di dalam, misalnya ya, kalau kita di dalam Muslim misalnya, masyarakat Muslim, masyarakat Islam, ya, tanpa kita disuruh sholat, maka ketika sudah waktunya sholat, kita akan sholat. Mengapa demikian? Karena norma-norma agama itu sudah kita internalisasi, sehingga ada yang menyuruh atau tidak ada yang menyuruh, ya kita sudah sholat. Karena nilai kebaikan mengenai sholat itu sudah terinternalisasi. Jadi sholat itu adalah nilai-nilai tentang sholat itu adalah bagian dari moral, dan sholat itu sendiri adalah perilaku moral atau etika itu tadi. Nah, itu yang membedakan antara etika dan moral. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh sastra Pratija bahwa perbedaan antara etika dan moral itu tipis. Bahkan ada yang menganggapnya itu tidak penting perbedaan itu. Namun Anda sebagai pembelajar, Anda perlu tahu bahwa ada orang yang membedakan, ada orang yang menyamakan. Oke, itu adalah etika dan moral. Kemudian etika dan nilai. Nah, kalau kita ngomongin tentang etika, tidak mungkin kita meninggalkan bahasan tentang nilai. Karena di dalam etika itu kan ada kategori baik dan buruk. Dan kategori baik dan buruk itu ya kita ambil dari nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang kita gunakan untuk menilai baik dan buruk, kan gitu. Nah, Lacey dalam hal ini menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai yang itu menjadi core dari moral atau etika. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Nah, Lacey juga secara lebih luas mengatakan bahwa yang namanya nilai itu bukan yang nilai 190, 80, bukan. Nilai itu value atau virtue, atau nilai itu suatu kebajikan. Yang itu mungkin ada di dalam agama, ada di dalam ideologi, ada di dalam filsafat, atau di dalam ajaran-ajaran. Nah, nilai ini sesuatu yang sifatnya eksternal. Nah, nilai agama itu tidak ada di dalam diri manusia, tetapi dia ada di luar diri manusia, dan nilai itu baru akan berfungsi kalau dia itu diinternalisasi oleh seseorang. Nah, nilai menurut Lacey itu ada sesuatu yang fundamental, yang itu dicari orang sepanjang hidupnya. Karena nilai itu ya sejatinya tidak ada di dalam diri manusia menurut Lacey. Nilai itu ada di luar diri manusia, dan manusia itu selama hidupnya itu mencari nilai-nilai yang akan diinternalisasi dan dipeluk menjadi keyakinan, dipeluk menjadi bagian dari moral, dipeluk menjadi bagian yang kemudian diekspresikan dalam perilaku, dan itu dicari orang-orang sepanjang hidupnya. Kemudian kedua, ya, nilai itu suatu kualitas atau tindakan yang berharga. Jadi ada sesuatu yang berharga, dan dia itu bersifat baik atau kebaikan. Makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Jadi nilai itu kualitas yang berharga. Entah itu berupa kebaikan, entah itu suatu makna dari peristiwa, entah itu bagian dari karakter seseorang yang itu berguna untuk kehidupan, untuk kebaikan seseorang. Kemudian masih menurut Lacey, ya, nilai itu suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai bahan evaluasi diri, interpretasi diri, dan pembentukan diri. Nah, misalnya kalau kita sebagai orang Indonesia dan menjadikan Pancasila itu sebagai belief kita, menjadikan Pancasila itu sebagai nilai yang berharga, dan kita yakini bahwa Pancasila itu baik, berarti kita ini adalah orang yang Pancasilais. Kita ini adalah orang Indonesia.
dan itu menjadi bagian dari identitas kita. Dan virtue atau nilai-nilai Pancasila itu menjadi bagian dari pembentukan diri, menjadi bagian dari konsep diri, bagian dari identitas diri kita. Kemudian juga Lacey melihat bahwa nilai itu suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Nah, kalau kita mau menolong orang, ya menolong orang itu kan baik. Ya kan? Menolong orang itu baik. Nah, kemudian kita apakah bisa langsung menolong atau bagaimana cara menolong yang baik? Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya fundamental. Karena menolong itu nilai moral yang baik. Tetapi cara kita menolong, apakah itu etis atau tidak? Nah, itu kan perlu kita perlu kita pilah-pilah. Jangan sampai kita menolong tapi justru kita menyusahkan orang yang kita tolong atau menyusahkan orang lain. Jadi bentuk atau aktualisasi dari nilai menolong ya itu perlu untuk dievaluasi dari berbagai kemungkinan cara menolong yang baik. Kemudian juga nilai itu suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Nah, sekali lagi ya, nilai itu standar atau sesuatu yang sifatnya fundamental yang diyakini, yang dipegang ketika dia bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Kalau misalnya Anda ujian, baik itu Anda ujian diawasi atau tidak diawasi, ya, Anda kan bisa menilai bagi diri Anda sendiri apakah berlaku curang pada saat ujian itu bernilai baik diri Anda atau bernilai buruk bagi diri Anda. Itu adalah yang dimaksud pada poin kelima ini. Kemudian ya terakhir ya suatu objek nilai itu suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Oke, saya jelaskan kayak gini. Ya, secara umum, ya segala sesuatu di dunia ini adalah netral. Atau kemarin kita bahas sebagai bebas nilai. Nah, nilai atau etika atau moral itu adalah cara dan metode manusia untuk memberikan nilai atau untuk menilai pada objek nilai. Apakah objek nilai itu adalah karya seni? Apakah objek nilai itu teori ilmiah? Apakah objek nilai itu teknologi? Ya, apakah objek nilai itu sesuatu yang disucikan? Apakah dia ekspresi budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan semacamnya? Kalau misalnya kita karya seni, kita melihat patung atau mural, kan kita akan menilai apakah itu indah, apakah itu baik, apakah itu bagus. Kalau kita melihat teori ilmiah itu akan kita nilai secara moral. Apakah teori ilmiah ini memenuhi kriteria moral? Artinya apakah dia baik? Atau teori ilmiah ini sesuatu yang buruk yang mungkin akan mendatangkan kemudorotan bagi masyarakat. Begitu juga dengan teknologi. Kalau kita melihat teknologi, HP, laptop, pisau bahkan, kita melihat pisau, kita akan menilai pisau itu. Apakah pisau itu baik atau pisau itu buruk? Kan kita bisa menilai. Karena pisau itu sejatinya adalah bebas nilai. Dan kita manusia yang memberikan nilai pada pisau itu. Oh, pisau ini kalau dilihat dari bentuknya bagus. Pisau ini kalau dilihat dari bahannya bagus.
Pisau ini kalau dilihat dari desainnya jelek. Pisau ini kalau dilihat dari fungsinya bisa jelek, bisa bagus. Jelek kalau pisau ini digunakan untuk menusuk orang. Bagus kalau pisau ini digunakan untuk memotong-motong makanan dan untuk menyajikan makanan. Nah, itu kan artinya segala sesuatu, objek di dunia ini sejatinya adalah bebas nilai, dan kita sebagai orang adalah yang memberikan penilaian terhadap berbagai hal yang yang kita namakan sebagai objek nilai tadi. Nah, nilai, ukuran, judgement yang kita berikan terhadap objek nilai itu adalah berdasarkan nilai moral dan juga tindakan moral yang kita yakini, yang kita peluk. Gitu ya. Oke. Itu adalah nilai-nilai pemahaman nilai menurut Lacey. Kemudian kita juga akan melihat antara etika dan etiket. Kalau etika itu berasal dari kata etik atau ethos. Kalau etiket berasal dari kata etiquette. Ini bahasa Inggris. Nah, kalau etik atau ethos itu jelas cabang filsafat yang mempelajari nilai benar, salah, baik, buruk, ya, indah atau tidak indah, dan semacamnya. Kalau etiket itu lebih mengacu pada pengertian sopan, santun yang itu sifatnya customized berdasarkan kelompok masyarakat atau berdasarkan wilayah tertentu, berdasarkan nilai-nilai yang dianut di setiap kelompok masyarakat. Nah, ini adalah bedanya etika dan etiket. Nah, kalau ini cukup jelas bedanya. Kita lihat gambar berikut. Dari sini coba Anda nilai, Anda evaluasi mana yang etika, mana yang etiket. Ya, gambar di sebelah kanan ini adalah etika atau moral. Ketika kita ujian, maka secara moral kita tidak boleh curang atau menyalahi aturan ujian. Baik itu ada pengawas maupun tidak ada pengawas. Kalau ada pengawas, kita tidak curang, biasa. Tapi kalau tidak ada pengawas dan kita tidak curang, itu luar biasa atau etika dan moralnya bagus. Atau misalnya contoh lain, kalau kita beragama, terus kemudian kita tidak mencuri, kita tidak mabuk, terus kita tidak melakukan kejahatan, yaitu biasa karena agama melarang kita. Tetapi kalau misalnya di dunia ini tidak ada agama dan kita tetap tidak mencuri, tidak mabuk, dan melakukan hal-hal yang dilarang agama, maka luar biasa. Karena nilai moral agama itu tertanam walaupun agama itu tidak ada. Ini hanya permisalan saja. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah etiket atau sopan santun. Kalau anak sungkem kepada orang tuanya, sopan santun. Santri ya sungkem kepada kiainya, sopan santun. Nah, namun dalam situasi tertentu ketika sungkem itu tidak bisa dilakukan, terus kita mengatakan, oh tidak sopan, belum tentu juga, karena etiket itu selalu melihat-lihat situasi juga. Nah, ini bedanya etiket dan etika. Nah, kemudian kita lihat aliran-aliran etika. Setidaknya ada 3 aliran besar mengenai etika. Pertama adalah etika keutamaan. Ya. Menurut aliran ini, yang menjadi orientasi atau yang menjadi kajiannya adalah keutamaan atau kebajikan. Atau kita sebut juga sebagai virtu. Nah,
nilai dalam aliran etika ini, ya contohnya diantaranya adalah kedisiplinan, kejujuran. Ya walaupun tidak ada aturan, walaupun tidak ada walaupun tidak ada larangan untuk berbohong, kita tetap jujur. Walaupun boleh telat, kita tetap disiplin tidak telat. Ya, welas asih, murah hati, itu adalah virtue. Walaupun kita boleh untuk pelit, tapi kita memilih untuk murah hati. Itu adalah virtue. Nah, etika keutamaan ini adalah moralitas yang didasarkan pada banyak ajaran-ajaran agama. Ya, baik agama Islam maupun agama yang lain itu juga mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, welas asih, murah hati. Ini virtue yang berasal dari nilai-nilai agama, nilai-nilai kepercayaan. Ini disebut sebagai etika keutamaan. Kemudian ada juga aliran etika yang disebut sebagai aliran teleologis. Kalau dari aliran ini, ya penekanannya adalah pada konsekuensi atau akibat. Konsekuensinya baik atau buruk. Kalau konsekuensinya baik, maka itu layak dipertahankan. Kalau konsekuensinya buruk, maka ditinggalkan. Jadi etika secara teleologis adalah melihat bahwa suatu nilai atau suatu tindakan itu berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Kalau akibatnya baik, maka itu adalah baik. Tapi kalau akibatnya buruk, ya itu adalah buruk. Maka ya kebenaran, kesalahan, baik dan buruk dari etika teleologis itu ditumpukan pada tujuan akhir. Nah, kalau berdasarkan etika ini ya seperti etika ini ya, seperti yang Robin Hood itu ya. Robin Hood itu kan mencuri atau merampok, menggarong orang-orang kaya. Namun kemudian harta hasil rampasan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Itu adalah jenis dari etika teleologis. Barangkali dari metodenya, dari caranya merampok itu keliru. Tapi kalau dilihat dari tujuan akhirnya, itu bisa menjadi baik karena dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang mana harta itu sebelumnya adalah ditumpuk, dimonopoli oleh orang-orang kaya, misalnya kayak gitu. Nah, jelas ya, aliran etika teleologis itu berorientasi pada konsekuensi atau hasil. Apapun caranya, bagaimanapun tindakan yang dilakukan. Kemudian juga ada aliran deontologis. Ini adalah etika yang menitik beratkan pada kewajiban atau keharusan. Kalau kita kan ngomongin ada hak dan kewajiban. Nah, deontologis itu menekankan kewajiban. Kita sebagai orang Indonesia kewajibannya apa? Kita sebagai orang beragama kewajibannya apa? Keharusannya apa? Nah, itu yang ditekankan oleh aliran deontologis. Jadi kita tidak ngomongin hak, tapi kita menomorsatukan atau menjunjung tinggi kewajiban. Kita sebagai orang Indonesia wajib membayar pajak. Kita sebagai orang Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila. Kita sebagai orang Indonesia bla 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 bla. Itu adalah etika yang deontologis. Nah, watak dari nilai deontologis ini, etika deontologis ini adalah kelayakan. Patut atau tidak patut. Kalau barangkali orang Jawa ngomongin ilok atau tidak ilok. Ora ilok, tidak pantas. Nah, itu adalah etika deontologis. Ya, pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih. Kalau kita menolong tapi kita punya pamrih, yaitu ndak ilok, atau secara deontologis itu kalau kita menolong dengan pamrih secara deontologis itu buruk atau ndak ilok itu tadi.
Ini adalah aliran-aliran etika. Ada keutamaan, ya, terus kemudian juga sebelumnya ada teleologis dan juga ada deontologis. Nah, kemudian dari sini baru kita masuk pada etika Pancasila. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda catat dan juga Anda tanyakan melalui grup WA yang sudah kita tentukan. Nah, filsafat Pancasila, sorry ini keliru, ini harusnya etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang itu dijabarkan ya berdasarkan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sila-sila Pancasila ini menjadi virtue. Sila-sila Pancasila ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah sesuatu itu benar atau salah, sesuatu itu baik atau buruk, yang dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Nah, dalam etika Pancasila ya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari 5 sila tersebut ya. Nah, kembali lagi, inti dari etika Pancasila adalah bahwa sila-sila di dalam Pancasila itu menjadi dasar atau menjadi virtue untuk mengevaluasi apakah seseorang, peristiwa itu benar, salah, baik, buruk. Gitu ya. Misalnya, nilai etis dalam sila ke-1. Sila ke-1 jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa, ia mengandung dimensi moral berupa spiritualitas, ketuhanan, keagamaan, ya, yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan pada nilai agama yang dianutnya. Agama apapun, baik agama yang resmi ataupun yang tidak resmi, ya, baik bahkan bagi yang tidak beragama pun, ya, kalau dia menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi menghormati antar umat beragama, menghormati kepercayaan orang lain, maka orang yang tidak beragama itu pun juga sebenarnya secara sila ke-1 dia etis, dia menjiwai etika atau virtue dari sila pertama tadi. Nah, tentu secara sila pertama yang beragama tentu lebih baik atau lebih benar daripada yang tidak beragama. Menurut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, sila kedua ini mengandung dimensi yang sifatnya humanis, humanis. Artinya menjadikan manusia lebih manusiawi atau memanusiakan manusia, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan ya dalam pergaulan antar sesama, baik itu antar suku, baik itu tetangga maupun orang-orang yang tidak dikenal. Kita memanusiakan mereka, kita memuliakan mereka, ya, kita menghargai hak-hak mereka sebagai manusia, tidak mendiskreditkan, ya, tidak membuli, ya, tidak menganggap atau merendahkan mereka. Itu adalah sila kemanusiaan. Kalau sila persatuan Indonesia, sila persatuan ini mengandung dimensi nilai solidaritas, ya, rasa kebersamaan dan juga cinta tanah air. Solidaritas antar suku, solidaritas antar agama, ya, rasa kebersamaan walaupun di tengah perbedaan yang itu dijunjung tinggi berdasarkan nilai ketiga, berdasarkan nilai sila ketiga. Dan pada sila ketiga ini kita melihat bahwa cinta tanah air itu adalah virtue juga. Ya, kalau ada penjajah terus kemudian kita ikut berjuang membela negara, memerangi penjajah, itu adalah bentuk dari virtue atau etika cinta tanah air. Para pejuang di jalur Gaza di Palestina itu juga mereka memiliki nilai cinta tanah air, agar tanah air mereka itu tidak dicaplok oleh negara yang
mengklaim itu adalah tanah mereka atau teritorial mereka. Nah, jadi para pejuang di Palestina itu juga mereka juga menjiwai sila ketiga juga, walaupun mereka bukan orang Indonesia. Kemudian sila keempat, ya, sila kerakyatan ini mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai sikap politik orang lain, menghargai afiliasi politik orang lain, ya, mau mendengar pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu adalah virtue dari sila keempat, yang itu secara lebih luas kita lihat sebagai nilai-nilai yang juga ada di dalam sistem demokrasi. Nah, kalau kemudian sila kelima, ya, sila keadilan itu mengandung dimensi nilai, ya, peduli atas nasib orang lain. Kalau kita kaya raya, ya kita peduli kepada orang yang kurang beruntung. Kesediaan membantu kesulitan orang lain. Kalau kita punya kelebihan, ya kita mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini sikap individualitas, ya, sikap eksklusivitas, ketidakpedulian terhadap orang lain itu secara etika, secara virtue, secara moral menyalahi sila ke-5. Nah, itu adalah beberapa contoh sederhana dari nilai etis yang dikandung oleh sila-sila Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kalau mau ngomongin urgen atau tidak, urgen itu berarti penting dan mendesak. Pentingnya dan mendesaknya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, jelas di Indonesia ini, ya, korupsi itu tidak habis-habis. Salah satu untuk mengkombat korupsi, ya, nilai-nilai Pancasila itu perlu untuk selalu dibumikan dan dipraktikkan. Kita nggak usah melihat bahwa, Pak, itu yang korupsi kan pejabat-pejabat negara, berarti pejabat negara sendiri tidak menjiwai Pancasila. Oke, itu adalah oknum. Itu adalah orang-orang yang tidak menjiwai Pancasila. Nah, kalau dari generasi kita sendiri tidak menjiwai Pancasila dan tidak mengakhiri perilaku koruptif, maka korupsi itu tidak akan habis-habis. Nah, dari perspektif tersebut, ya, perilaku korupsi itu kita potong secara generasi. Biar generasi-generasi tua yang melakukan korupsi sampai mereka mati, dan generasi yang lebih baru, yang lebih muda, kemudian melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Indonesia tanpa melakukan korupsi. Anda sebagai penerus generasi bangsa melihat generasi tua itu melakukan korupsi, jelas itu menyalahi Pancasila secara etika, secara apapun tidak dibenarkan, dan Anda jangan ikut-ikutan. Jadi kita melakukan potong generasi. Dan generasi Anda, generasi kita adalah yang akan mengakhiri, ya, lingkaran setan perilaku korupsi yang tidak habis-habis. Kemudian juga terorisme, apalagi terorisme, ini adalah extraordinary crime. Dan ini secara etika, secara apapun tidak bisa dibenarkan terorisme ini. Karena ini adalah mengancam kehidupan banyak orang, bahkan orang-orang yang tidak bersalah. Mengancam ketakutan, menebar kepanikan, ya. Secara Pancasila, baik sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5, semuanya ini menyalahi terorisme. Kemudian pelanggaran HAM jelas melanggar sila ke-2. Maka sila ke-2 itu penting untuk dibumikan supaya pelanggar-pelanggar HAM itu, ya, dihukum dan sesudahnya tidak ada lagi pelanggaran HAM. Kemudian juga kesenjangan dalam masyarakat. Ini sila ke-2 iya, sila ke-3 iya, terutama sila ke-5. Jadi yang kaya itu membantu yang miskin, yang mampu yang membantu yang tidak mampu, ya. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya. Yang kaya pamer harta di medsos, yang miskin ingin kaya terus kemudian melakukan berbagai tindakan kriminal supaya cepat menjadi kaya. Itu adalah perilaku-perilaku yang tidak Pancasilais, menyalahi sila ke-5.
Ya tidak hanya sila kelima, seluruh sila saya kira. Kemudian juga ketidakadilan hukum, jelas. Ya, ketidakadilan hukum yang mencuri coklat dihukum 3 tahun. Yang mencuri benih lobster, korupsi benih lobster dihukum 5 tahun. Itu rasanya kok tidak adil gitu ya. Nah, ini ketidakadilan hukum. Kalau kita Pancasila, ya apalagi Anda juga mahasiswa hukum, ya Anda tentu melihat juga selain dari dimensi yuridis, ya dari dimensi keadilan hukum, Anda juga melihat itu dari keadilan etis, keadilan moral yang dijiwai Pancasila. Adilnya itu harusnya seperti apa? Nah, seringkali ya praktik-praktik hukum, praktik-praktik peradilan ya itu hanya melihat kebenaran dan fakta itu dari fakta hukum. Dan juga kesimpulannya itu kesimpulan yang inkrah itu juga hanya secara hukum. Nah, secara hukum benar, tapi secara etika apakah selalu seperti itu? Maling ayam dihukum 3 tahun, ya, maling benih lobster, korupsi benih lobster dihukum 5 tahun atau kurang. Itu tentu keadilan masyarakat itu tersakiti. Terus kemudian juga pengemplang pajak. Masyarakat disuruh untuk taat membayar pajak, tetapi sekaligus banyak pengusaha raksasa ya yang ya oke lah kita ngomong oknum yang itu ternyata pembayaran pajaknya bermasalah. Ya, walaupun banyak juga pengusaha besar yang baik dan taat pajak. Nah, kemudian juga dekadensi moral. Nah, ini terutama Anda bagi para mahasiswa generasi muda, please ya generasi yang sangat rawan terjadi dekadensi moral. Ya, apalagi Anda di universitas yang identik dengan agama. Generasi Anda harus terselamatkan secara moral. Jangan sampai terjadi dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Yaitu merosotnya moral-moral generasi muda yang tadinya tidak kenal seks bebas sekarang menjadi praktisi seks bebas. Yang tadinya tidak kenal pornografi sekarang menjadi pelaku porno aksi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah mengapa Pancasila itu penting sebagai sistem etika untuk diinternalisasi. Saya tidak berharap ya Pancasila ini hanya berhenti di otak, di ingatan, di kognisi Anda. Tetapi etika Pancasila bersamaan dengan etika keagamaan, virtu-virtu tersebut ya termanifestasi dalam perilaku Anda. Kemudian juga problem lingkungan. Ya, ini luar biasa. Banyak hutan-hutan yang kemudian ditebang dan akibatnya menjadikan banjir, menjadikan tanah longsor, menjadikan bencana-bencana yang itu sebenarnya adalah problem lingkungan. Ya, kalau lingkungan itu lestari, bencana-bencana lingkungan, bencana alam itu bisa diminimalisir. Tapi karena terjadi problem lingkungan, ya gunung-gunung menjadi gundul, hutan-hutan dibabat sehingga menjadi gundul, dan akibatnya banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, ya itu secara Pancasila juga keliru. Kalau anggota masyarakat itu menjiwai ya nilai-nilai Pancasila, tentu ekologi, ekosistem, ya lingkungan hayati itu juga akan turut diperhatikan. Karena itu bagian dari keseimbangan ekologis. Dan itu juga bagian dari sila pertama, bagian dari sila ketiga mencintai tanah air, bagian dari sila kelima. Karena sila kelima ini tidak hanya keadilan sosial antara orang satu dengan orang lain, tapi juga lingkungan sosial alam, lingkungan sosial yang biotik dan abiotik. Ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh mereka yang belajar mengenai Pancasila, bahwa Pancasila itu juga concern terhadap lingkungan. Ini organik Pancasila.
Nah, masih banyak lagi dimensi-dimensi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang itu tampaknya Pancasila urgen untuk diterapkan di wilayah tersebut. Maka dari itu, ya, Pancasila sebagai sistem etika itu tantangannya tentu banyak sekali, urgensinya banyak sekali. Kalau dilihat dari berbagai orde pemerintahan, ya, tantangan Pancasila secara nasional, ya, kita melihat dari orde-orde pemerintahan, ya, kita tahu bahwa pada orde lama ternyata Pancasila itu ditantang atau mengalami tantangan berupa apa? Sikap otoriter dari pemerintah orde lama yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, sistem demokrasi terpimpin itu sendiri kan tidak sesuai dengan sila keempat yang good governance, karena bersifat absolut dan cenderung oligarkis atau monarkis gitu ya, monarki yang terselubung demokrasi terpimpin. Kemudian pada saat orde baru, Pancasila mengalami tantangan luar biasa karena kasus-kasus nepotisme, kolusi dan juga korupsi yang ini merugikan penyelenggaraan negara. Pada tahun 70-an saja seorang pegawai ekonomi menyatakan bahwa APBN Indonesia itu sudah bocor 30% pada tahun 70-an. Nah, sekarang kira-kira bocor berapa puluh persen gitu ya. Ini pada saat orde baru. Kemudian pada saat orde reformasi, euforia kebebasan politik karena terjadinya reformasi ya, sehingga mengabaikan nilai-nilai atau norma-norma moral. Misalnya adalah munculnya anarkisme dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa benar sendiri, kemudian menyakiti kelompok masyarakat yang lainnya, memaksakan kehendaknya dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Ini adalah tantangan Pancasila di era reformasi. Ini juga menyalahi sila keempat, menyalahi sila kedua, menyalahi sila kelima. Nah, banyak sekali tantangan Pancasila, banyak sekali urgensi Pancasila hari ini yang kalau kita perpanjang, kalau kita perdalam itu nggak habis-habis. Nah, tugas Anda tentu saja adalah merefleksikan secara lebih mendalam apa saja yang menjadi urgensi dan tantangan Pancasila pada hari-hari ini, terutama pada saat pandemi COVID seperti ini. Apa kira-kira tantangan Pancasila? Silakan Anda refleksikan itu, dan itu menjadi tugas mandiri Anda. Nah, dari saya, sekian dulu penjelasan Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan atau video pembelajaran berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.